Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sari Dewi dari kelas 12 IPA 3. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD, Percobaan Listrik Arus Searah atau disebut juga dengan DC. Di sini ada langkah-langkah untuk membuat rangkaian listrik arus searah ini. Di sini kita perlu menghitung besar kuat arusnya, ukurlah besar kuat arusnya, dan buatlah kesimpulan dalam rangkaian tersebut. Sebelum kita membuat rangkaian arus listrik searah, di sini saya akan memberitahukan aturan loop, antara lain ada 3. Kalian bisa lihat 3 pernyataan tersebut, searah atau DC. Di sini ada rangkaiannya. Nah, untuk menentukan arah arus dengan prinsip hukum Kirchhoff, yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka dalam rangkaian ini potensial tingginya adalah 12 volt dan potensial rendahnya adalah 6 volt. Maka arusnya itu dimulai dari potensial tinggi yaitu 12 volt. Di sini. Nah, maka nanti yang akan masuknya itu dari I3 dan I2 dengan arusnya itu sama tapi berlawanan dengan arah arus jarum jam. Hukum 1 Kirchhoff kan bunyinya yaitu jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Maka sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, di sini berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, untuk loopnya saya menggunakan loop A, B, E, F, A, yaitu seperti ini. A, B, E, F, A. Kenapa? Karena arah dot itu dimulai dari titik A dan berakhir juga di titik A. Untuk loop yang kedua saya menggunakan loop E, D, C, B, E. D, C, B, E. Alasannya karena arah dot itu dimulai dari titik E dan berakhir juga di titik E. Maka loop A, B, F, A yaitu sigma E ditambah sigma I F sama dengan 2I1 ditambah 6 dikurang 9 ditambah 3I3 sampai 0. 2I1 nya itu kan dia melewatinya itu positif, baterainya itu di sini itu positif, maka 2I1 di situ kan positif ya, 2I1. Terus 6 dikurang 9 kan dia melewatinya, baterainya di sini adalah dikurang, nih negatif, kutub negatif, makanya dikurang. Nah, 3I3 ini dia positif, karena kan di sini juga sini positif nih, jadi 3I3. Maka menghasilkan 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 3 itu kesamaan kedua. 3I3 itu dari 6 dikurang 9, maka 3 dan 1I3 itu turun, jadinya 1I3 sama dengan 3. Untuk loop yang kedua kan saya menggunakan loop E, D, C, B, E seperti ini. E, D, C, B, E. Kembali ke titik E karena kan arah dot itu dimulai dari titik E dan berakhir juga di titik E. Nah, maka sigma E ditambah sigma IF min 3 I3. Minnya ini kan dari si kutub negatif baterai ya, jadi dia negatif ditambah 9, maka di sini positif, baterainya ketemu baterai yang positif sama min 12. Di sini kan ketemu baterainya nih, ketemu baterainya awalnya adalah negatif di sini nih, maka menghasilkan min 12 tambah lagi 6I2 menghasilkan positif kan, ketemu lagi di daerah sekitaran I2. Di sini menghasilkan tanda positif dia. Maka 6I2 dikurang 3I3 menghasilkan 3. Nah, 6I2 nya ini kan pindah luas, jadi ya 6I2 dikurang lagi sama 3I3 kan 9 dikurang 12 kan hasilnya min 3 ya, maka kan min 3 ketemu jadi I dan 3, jadi turunnya 3 tetap 3 jadi I3 kan 6I2 nya itu kan turun ke bawah, jadi 6I2 tetap dikurang 3I3 di 9,12 kan adalah min 3. Nah, ketemu dengan min 3 I3, maka sini hasilnya di 3I3 nya turun menghasilkan sama dengan 3, persamaannya ketiga. Angka selanjutnya yaitu substitusikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Maka 2I1 tambah 3 dan kurung I1 ditambah I2 menghasilkan 3. Dan 2I1 tambah 3I1 dikurang 3I2 menghasilkan 3. Maka 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 3. Dan untuk yang persamaan ketiga kan ke persamaan kedua, maka 5. Maka 6I2 ditambah 3 dalam kurung I1 dikurang I2 sama dengan 3. Nah, 6I2 ditambah 3I1 dikurang 3I2 menghasilkan 3. Min 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Ini 6 tambah 3 kan 9, jadinya 9I2. Nah, si min 3I2 nya kan turun, jadinya negatif, jadi 3I1. Kemudian kita eliminasikan persamaan kedua dan persamaan ketiga untuk memperoleh nilai I1. Nah,
persamaan nilai kedua dan ketiga kan tadi udah ketemu nih. Jadi 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 3. Dan min 3I1 dikurang 9I2 sama dengan 3. Untuk yang 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 3 ini dikalikan 3. Untuk yang min 3I1 dikurang 9I2 sama dengan 3 ini dikalikan dengan 1. Maka 15I1 dikurang 9I2 menghasilkan 9. Min 3I1 dikurang 9I2 menghasilkan 3. Dijumlahkan maka menghasilkan 12I1 sama dengan 12. Maka I1 nya didapat 12 dibagi 12 menghasilkan 1 ampere. Nah, untuk memperoleh nilai I2 nya ini kita substitusikan nilai I1 dalam kebersamaan kedua. Maka 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 3. 5 dikurang 3I2 sama dengan 3. Maka 2 sama dengan 3I2. Maka menghasilkan I2 sama dengan 2/3 atau 0,67 ampere. Selanjutnya yaitu menghitung nilai I3 dari persamaan yang pertama. Maka I3 sama dengan I1 dikurang I2. Tadi kan I1 nya adalah 1 ampere, maka 1 dikurang. Nah, I2 nya kan tadi udah kita ketemui 2/3 atau 0,67 ampere. Jadi 1 dikurang 2/3 menghasilkan 1/3 atau 0,33 ampere. Itu menghasilkan nilai I3. Resistor kabel. Setelah itu kita masukkan baterai. Masukkan resistor di sini. Panjangin dulu. Kita masukkan kabel lagi di sini. Ini baterainya tadi ditaruhnya kutub positif di atas, kutub negatifnya yang di bawah. Lalu masukkan kabel lagi. Untuk baterainya juga sama, kutub positifnya di atas, negatifnya di bawah. Itu kabel lagi. Itu kabel di sini. Dan taruhlah baterai yang positif di atas. Kita samakan. Setelah kita membuat rangkaiannya, mari kita lihat nilainya terlebih dahulu. Apakah nilainya sama seperti soalnya? Ternyata nilainya sama. Di sini ada 2 loop. Loop pertama adalah loop ABFA, loop yang kedua adalah loop EDCBE. Di sini ada I1, rangkaian I1 di sini. Maaf. Ada rangkaian I2 di sini. Dan ada rangkaian I3 sebelah sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghitung arusnya menggunakan ampermeter. Menghitung arusnya, kita buktikan apakah nilainya sama seperti yang tadi kita kerjakan.
Ternyata nilai I1 itu adalah 1 ampere. Kita buktikan lagi, apakah sama 1 ampere? Ternyata sama. Jadi yang tadi kita kerjakan jumlahnya sama seperti rangkaian ini. Selanjutnya kita pindah ke I2. I2 juga sama, yaitu 0,67 ampere atau disebut dengan 2,3 ampere. Kita buktikan lagi apakah sama. Ternyata masih sama, yaitu arusnya 0,67 ampere. Kita lanjut ke I ketiga atau I yang terakhir, yaitu memiliki arus 0,33 ampere atau 1/3 ampere. Kita buktikan lagi apakah benar arusnya segitu. Ternyata arusnya sama, yaitu 0,33 ampere. Setelah kita hitung menggunakan alat ampermeter ini, dapat kita ketahui arusnya. Ternyata arusnya ini sama seperti jawaban kita sebelumnya pada soal itu. Dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan yang didapat dari praktikum fisika ini, kita dapat mengetahui besar kuat arus yang mengaliri hambatan 2 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff ini. Ternyata I1-nya ini menghasilkan 1 ampere, I2-nya menghasilkan 0,67 ampere atau 2/3 ampere, dan yang I3-nya ini menghasilkan 1/3 atau 0,33 ampere.